Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Untuk kisah kali ini ada sebuah pengalaman misteri di mana sekelompok orang yang sedang syuting diteror oleh arwah sekitar. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Aku adalah Reza, seorang videografer amatir yang bekerja di sebuah tim produksi film indie. Kali ini, kami sedang menggarap sebuah proyek film horor dengan tema urban exploration. Konsepnya cukup sederhana, menjelajahi bangunan tua yang terlantar dan mendokumentasikan suasana seram yang ada di dalamnya. Sutradara kami, Bayu, memiliki visi besar untuk menjadikan proyek ini viral di media sosial. Demi mendapatkan latar yang benar-benar mencekam, kami memutuskan untuk syuting di sebuah rumah elit terbengkalai di pinggiran kota. Rumah itu berdiri megah di ujung jalan yang sudah hampir tertutup semak belukar. Dulunya, konon, rumah tersebut milik seorang pengusaha sukses yang tiba-tiba bangkrut dan meninggal tragis bersama keluarganya. Sejak itu, rumah ini dibiarkan kosong, dengan pintu dan jendelanya yang lapuk. Warga sekitar sering menceritakan cerita-cerita seram tentang rumah itu. Penampakan bayangan di jendela, suara tangisan di malam hari, bahkan kabar bahwa siapa saja yang masuk ke sana tanpa izin sering jatuh sakit atau mengalami kejadian aneh. Tapi seperti biasa, kami tidak terlalu peduli. Ini cuma cerita kampung. Kalau kita takut sama rumor, gak bakal jadi syutingnya, ujar Bayu dengan nada percaya diri. Tim kami terdiri dari 10 orang. Selain aku dan Bayu, ada Andra sebagai kosutradara, Dita sang penulis skenario, dan 5 kru lainnya. Karin, videografer utama, Alif, teknisi suara, dan Rico, lighting. Selain itu ada 2 aktor, Lisa dan Reno, yang akan berperan sebagai pasangan muda yang tersesat di rumah itu. Kami semua berangkat dengan semangat tinggi, tidak sabar untuk memulai produksi di lokasi yang sudah dianggap sebagai ikon horor lokal. Perjalanan ke rumah itu membutuhkan waktu hampir 2 jam dari pusat kota. Jalanannya semakin sepi, hanya dihiasi pohon-pohon besar yang menjulang. Saat kami tiba di depan gerbangnya, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin meskipun masih sore. Gerbang besi tua itu berderit ketika kami dorong, membuka jalan menuju halaman yang penuh dengan ilalang setinggi lutut. Bayu langsung memberi aba-aba, cepat, kita setting kamera dulu sebelum gelap. Kalau udah malam, lebih susah ngatur pencahayaan. Aku menyiapkan peralatanku sambil melirik ke arah rumah itu. Bangunannya masih kokoh, tapi terlihat menyeramkan. Dindingnya berlumut, kaca-kaca jendelanya pecah, dan ada aroma lembab yang menusuk hidung. Di balkon lantai 2, aku hampir bisa bersumpah ada sesuatu yang bergerak. Tapi saat aku menoleh lagi, semuanya kosong. Keren, ya. Berasa kayak di film-film horor barat, celetuk Karin sambil mengangkat kameranya, mengambil beberapa foto untuk dokumentasi. Kami mulai membawa peralatan ke dalam rumah. Langit sudah berubah jingga, dan bayangan rumah itu semakin panjang. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyelimuti tubuh. Suara langkah kaki kami menggema di lorong yang luas, bercampur dengan suara tikus berlarian. Di ruang tamu yang luas, terdapat sebuah piano tua yang sudah berkarat. Bayu langsung tertarik. Bagian ini kita pakai buat adegan terakhir. Piano ini bakal jadi elemen utama. Siap, Dita? Dita hanya mengangguk, matanya menatap ke sekeliling ruangan dengan raut wajah tidak nyaman. Aku nggak tahu, Bey. Ini tempatnya agak terlalu sunyi, ya. Nggak seperti kosong biasa. Bagus dong, makin autentik. Bayu tertawa kecil. Tapi aku tahu dia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam mulai merayap, dan kami masih sibuk menyiapkan properti serta mencocokkan adegan. Saat itu, suara pertama terdengar, pelan, seperti langkah kaki di lantai atas. Tapi semua orang sedang berkumpul di ruang tamu. Siapa di atas? Alif bertanya, suaranya terdengar ragu. Nggak ada. Semua orang di sini, jawab Karin, sambil memeriksa kamera. Kami semua terdiam, saling pandang. Bayu berusaha mencairkan suasana dengan tawa canggung. Ah, mungkin cuma suara rumah tua. Kayak gini kan wajar.
Tapi di mataku, suasana sudah tidak wajar sama sekali. Aku merasakan sesuatu yang berat, seperti ada puluhan mata yang mengawasi kami dari setiap sudut gelap ruangan itu. Dan malam itu, syuting kami dimulai, bersama teror yang perlahan mulai menampakkan dirinya. Syuting dimulai pukul 8 malam. Kami menyalakan lampu-lampu sorot kecil untuk menerangi beberapa sudut ruangan. Adegan pertama berlangsung di ruang tamu, menampilkan Lisa dan Reno yang pura-pura menemukan rumah ini setelah tersesat. Bayu memberi arahan dengan antusias, tapi aku bisa melihat sebagian kru mulai terlihat gugup, termasuk aku sendiri. Bukan hanya suasana rumah yang membuat bulu kuduk berdiri, tapi juga perasaan bahwa sesuatu seolah sedang memperhatikan kami. Hah, bagus, Lisa. Coba ulang lagi dari bagian kamu buka pintu, kata Bayu, suaranya menggema di ruangan yang hampir kosong. Lisa mengangguk dan berjalan kembali ke pintu besar yang sudah hampir hancur itu. Saat dia mendorong pintu untuk adegan berikutnya, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah dapur. Suara benda jatuh yang membuat kami semua tersentak. Siapa yang di dapur? Tanya Karin dengan nada panik. Nggak ada. Semua di sini, jawab Andra cepat. Bayu mengangkat tangannya, mencoba menenangkan. Oke, jangan panik. Ini cuma rumah tua. Kayaknya ada yang roboh. Aku cek, deh, ujar Riko. Dia membawa senter dan berjalan ke arah dapur. Kami menunggu dengan tegang, hanya suara langkah kakinya yang terdengar. 5 menit berlalu, tapi Riko tidak kembali. Riko, lo di mana? Panggil Alif. Tidak ada jawaban. Hanya suara pintu yang berderit samar di kejauhan. Aku tidak bisa menahan rasa takut. Bayu, kita harus cari dia. Bayu terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Aku, Alif, dan Bayu berjalan menuju dapur, sementara yang lain menunggu di ruang tamu. Dapur itu gelap dan berantakan. Sebuah lemari kayu tua tergeletak di lantai, seperti baru saja jatuh. Tapi Riko tidak ada di sana. Riko! Bayu memanggil lagi, kali ini dengan nada lebih keras. Tiba-tiba, dari arah lorong gelap di sebelah dapur, terdengar suara langkah kaki. Kami semua membeku. Langkah itu terdengar mendekat, semakin keras, tapi tidak ada yang muncul. Lari! Bisik Alif, suaranya gemetar. Kami berbalik dan berlari kembali ke ruang tamu. Ketika sampai, Lisa dan Reno sudah berdiri di sudut ruangan. Wajah mereka pucat. Ada yang buka pintu depan tadi. Kami dengar suara deritannya, kata Lisa sambil gemetar. Kami kembali ke rumah itu malam harinya, meski bayangan kejadian malam pertama masih terngiang-ngiang di kepala. Bayu, seperti biasa, mencoba mengalihkan ketakutan kami dengan humor. Reno pasti ngumpet buat bikin prank, ujarnya, meski wajahnya tak menyiratkan keyakinan. Malam itu, suasana terasa lebih berat. Lorong-lorong yang kemarin hanya terasa sunyi kini seolah bernapas, dengan udara yang menggantung dingin di kulit kami. Lisa menolak masuk. Aku nggak mau syuting kalau Reno belum ketemu, katanya. Lis, kita nggak punya waktu, kata Bayu, memaksa. Reno udah dewasa. Dia tahu apa yang dia lakukan. Meski berat, kami memulai adegan kedua di ruang makan. Rumah itu kini terasa lebih hidup, tapi tidak dengan cara yang baik. Di sela dialog, suara langkah kaki terdengar dari atas. Riko mengarahkan kameranya ke arah tangga. Siapa itu? Tanyanya. Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Namun, bayangan seseorang melintas cepat di ujung tangga, hanya terlihat sekejap. Kami semua mematung. Reno, ini nggak lucu, teriak Bayu, tapi hanya gemas suaranya yang kembali. Lisa mulai menangis pelan, dan Alif bersikeras ingin pergi. Tapi Bayu meyakinkan kami untuk bertahan. Sebentar lagi selesai. Kita cuma perlu 2 adegan lagi malam ini, ujarnya. Namun, saat kami melanjutkan syuting, salah satu tripod tiba-tiba roboh dengan keras, hampir mengenai kepala Riko. Di saat yang sama, pintu di ruang tamu tertutup sendiri dengan suara yang menggelegar. Kita harus keluar dari sini sekarang, kata Lisa, panik. Namun, ketika kami mencoba pergi, pintu depan tidak bisa dibuka. Bayu,
Ini nggak bener. Kita terjebak, kata Alif, sambil mengguncang-guncang pintu yang tetap tidak bergerak. Malam itu terasa seperti tak berujung. Kami mendengar suara tawa anak kecil lagi, kali ini diikuti oleh suara langkah kaki yang berjalan di sekitar kami. Bayu mencoba tetap tenang, tapi kami semua tahu dia juga ketakutan. Keesokan harinya, kami kembali ke rumah dengan beberapa warga lokal. Kami mencoba mencari Reno, tapi rumah itu seolah menolak untuk memberikan petunjuk apapun. Semua barang-barangnya masih ada, termasuk tas dan jaketnya yang tertinggal di ruang tamu. Ketika malam tiba, suasana semakin tidak wajar. Kami berusaha mengumpulkan keberanian untuk menyelesaikan sisa syuting. Namun, di tengah adegan, Lisa tiba-tiba berhenti berbicara. "Kenapa, Lis?" tanya Bayu. Dia menatap keluar jendela, matanya kosong. "Ada yang memanggilku," bisiknya. Kami semua memandang keluar, tapi tidak ada apa-apa selain kegelapan. "Lisa, jangan bercanda," kata Riko, mendekatinya. Tapi sebelum dia sempat menarik Lisa, gadis itu tiba-tiba berlari keluar, menghilang ke dalam hutan yang gelap. Kami mengejarnya, memanggil-manggil namanya, tapi suara kami seperti tenggelam dalam keheningan. Setelah beberapa jam mencari, kami kembali ke rumah dengan tangan kosong. Selama 3 hari berikutnya, suasana semakin menyesakan. Bayu mulai kehilangan akal sehatnya, mengomel tentang menyelesaikan film meski 2 anggota tim kami telah hilang. Setiap malam, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Langkah kaki, pintu yang tertutup sendiri, bahkan suara tangisan seorang wanita. Riko dan Alif bersikeras ingin pergi, tapi Bayu menolak. "Kita nggak bisa meninggalkan Lisa dan Reno di sini," katanya, suaranya penuh rasa bersalah. Di malam kelima, kami semua tidur di ruang tamu, mencoba bertahan bersama. Tapi sekitar tengah malam, suara piano terdengar dari ruang sebelah. Tuts-tuts yang dimainkan menciptakan melodi aneh yang membuat darah kami membeku. "Siapa yang main piano?" bisik Alif. Kami tidak menjawab, hanya saling pandang dengan ketakutan. Di malam ke-6, Alif mulai menunjukkan perilaku aneh. Dia sering berbicara sendiri, seolah mendengar sesuatu yang tidak kami dengar. "Dia bilang aku harus pergi ke lantai 2, ujar Alif pelan, matanya melamun. "Siapa yang bilang, Liv?" tanya Riko. "Anak kecil itu. Dia bilang aku harus menemuinya." Kami mencoba menahan Alif, tapi tengah malam, dia hilang. Kami menemukannya di pagi hari, pingsan di salah satu kamar di lantai 2 dengan wajah penuh cakaran. Pada malam terakhir, kami memutuskan untuk melakukan ritual sederhana yang diajarkan oleh salah satu warga lokal. Mereka percaya bahwa rumah ini dihuni oleh arwah-arwah yang marah karena terusik. Kami membawa dupa dan bunga ke ruang tamu, mencoba memenuhi syarat ritual yang diberikan. Tapi ketika ritual berlangsung, angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam rumah, memadamkan semua lilin. Suara tawa anak-anak, tangisan wanita, dan teriakan kemarahan terdengar di sekeliling kami. Bayu berusaha membaca doa dengan lantang, tapi suaranya tenggelam dalam kekacauan. Tiba-tiba, Lisa muncul di tengah ruangan. Wajahnya pucat, dan matanya kosong. "Kenapa kalian pergi tanpa aku?" katanya. Suaranya datar. Kami semua membeku. Tapi sebelum kami bisa menjawab, dia menghilang, meninggalkan aroma bunga melati yang menyengat. Setelah ritual itu selesai, kami berhasil keluar dari rumah. Namun, kami tahu bahwa teror itu tidak benar-benar hilang. Pada malam terakhir, kami memutuskan untuk melakukan ritual sederhana yang diajarkan oleh salah satu warga lokal. Mereka percaya bahwa rumah ini dihuni oleh arwah-arwah yang marah karena terusik. Dengan harapan bisa mengakhiri semua teror, kami membawa dupa dan bunga ke ruang tamu, mencoba memenuhi syarat ritual tersebut. Saat ritual berlangsung, angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam rumah, memadamkan semua lilin. Suara tawa anak-anak, tangisan wanita, dan teriakan kemarahan terdengar di sekeliling kami. Bayu berusaha membaca doa dengan lantang, tapi suaranya tenggelam dalam kekacauan. Kemudian, Lisa muncul di tengah ruangan. Wajahnya pucat, dan matanya kosong. "Kenapa kalian pergi tanpa aku?" katanya. Suaranya datar dan dingin.
Kami semua membeku, tapi Alif memberanikan diri mendekat. "Lisa, ini kami. Kami di sini buat kamu," katanya dengan suara yang bergetar. Lisa menatap kami satu persatu. Perlahan, ekspresinya berubah. Wajahnya yang kosong mulai meneteskan air mata. "Aku takut," bisiknya. Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar, suara tawa anak kecil yang selama ini menghantui kami. "Semua ini salah kalian," kata suara itu, bergema di seluruh ruangan. Kami berkumpul, saling berpegangan tangan, berusaha tetap tenang. Bayu melanjutkan doa-doanya dengan lebih lantang, memohon perlindungan. Perlahan, suasana yang mencekam itu mulai mereda. Angin yang dingin berhenti, suara-suara aneh menghilang, dan kehadiran yang menekan mulai lenyap. Lisa jatuh ke pelukan kami, menangis terisak-isak. Kami semua merasa lelah, tapi juga lega. Setelah memastikan semuanya aman, kami keluar dari rumah itu dengan langkah gontai, meninggalkan kenangan buruk di balik pintunya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kami bertemu kembali di kafe kecil untuk berbicara tentang apa yang kami alami. Reno yang sempat hilang dan ditemukan kebingungan di salah satu kamar mengakui bahwa ia mengalami kehadiran yang terus memaksanya tinggal di sana. Lisa mengaku sering bermimpi buruk tentang sosok anak kecil yang mengintai dari kegelapan. Bayu, meski tampak tenang, berhenti sementara dari proyek film. Ada batas antara realitas dan dunia lain. "Kita nggak boleh sembarangan nginjak tempat yang kita nggak tahu ceritanya," katanya sambil menatap kosong. Rumah tua itu kini ditutup permanen oleh warga sekitar. Kami mendengar bahwa mereka mengadakan ritual besar untuk mengusir apapun yang ada di sana. Tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Kami semua selamat, tapi trauma dari kejadian itu tetap membekas. Setiap kali aku lewat di jalan dekat rumah itu, aku tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arahnya. Meskipun aku tahu aku tidak ingin melihat apa-apa lagi. Teror itu memang berakhir, tapi pengalaman itu akan selalu menjadi pengingat bahwa tidak semua tempat bisa kita sentuh, dan tidak semua kisah harus kita selidiki. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.